Semarak Budaya Guyub Seni 2026 sukses digelar pada Minggu 2 Agustus 2026 di Gor Balai Desa Krapyak, Jepara. Mengusung tema Senandung Musik Jalanan Merawat Tradisi, menampilkan seni pertunjukan diantaranya musik angklung, seni kentrung, musik jalanan, hingga sentra tari Ratu Kalinyamat. Acara ini juga dihadiri oleh Wakil MPR RI Lestari Murdiat. Malam hari ini dari pagi sampai malam Guyub Seni alhamdulillah sudah selesai. Alhamdulillah. Di tahun ini ke berapa ini kalau Guyub Seni atau setahun sekali Kak Jo? Kalau Guyub Seni ini kedua dan kita 1 tahun sekali. Tahun lalu kan 2025 di Langon, sekarang di Krapyak. Oke, ini saya lihat wajah-wajah baru semua dan masih ngumpul malam hari ini. Ada sekitar berapa pelajar? Ini pelajar semua ya Kak ya? Campur. Oh campur. Jadi total talent kita itu 225. Berapa? 225. Wow. Dengan 60% pelajar. Sisanya kita umum dan kita juga kolaborasi dengan mungkin nggak banyak orang tahu pengamen yang biasa teman-teman lihat di Jalan Pemuda, Jalan Kartini. Tadi tuh pentas loh, tampil loh. Tampil. Tadi tampil. Itu cara got talentnya gimana itu? Ternyata mereka itu ada komunitasnya. Jadi ada namanya komunitas musik jalanan itu sama ketuanya Mas Murdianto. Kita ketemu, ngobrol, akhirnya menyampaikan unek-unek dan konsep bahwa ini pengamen juga butuh wadah dan juga butuh diedukasi bahwa ya goalnya juga berkarya yang ditonton banyak orang dan layak, akhirnya kayak gitu. Nggak cuman sambil lalu ya Kak Jo ya. Biasanya kan orang cuman sepenggal aja kan. Iya. Dan malam hari ini dari pagi berarti dari pagi sampai malam dan tadi gongnya adalah sendera tari Ratu Kalinyamat. Betul, ini sekaligus selawatan yang ketiga ya. Jadi sebenarnya iya, ya. Guyub Seni X selawatan yang ketiga. Oke. Jadi Mbak Yofi mungkin membersamai event Tahun ini ya. Bulan lalu kan aku bilang bakal ada kejutan di bulan Agustus. Betul. Ya ini kita menghadirkan Guyub Seni dan kita juga selalu konsisten kentrung masuk dalam setup kita bahwa kentrung sekarang diminati oleh banyak kalangan muda dan itu adalah tidak mudah, sekali lagi tuh teman-teman tidak mudah. Dan tadi SD Panggang, SD Krapyak, teman-teman dari Langon itu menampilkan parikan-parikan yang khas kentrung, yang lucu dan ada pesan moralnya. Jadi tadi nggak cuman kayaknya kalau kemarin tuh SD 2 atau SD berapa atau semua SD yang ikut lomba kemarin itu kita juga pusing ya di Guyub Seni itu yang nembung pengen tampil itu banyak. Daftarnya listnya banyak, tapi kita kan punya keterbatasan di kurasi ya. Jadi kita nggak bisa asal terima. Tapi kita lihat prosesnya, progresnya dan juga potensinya. Tapi kita pengennya memang yang menemukan di luar kelompok kita. Nah itu cukup jadi kejutan, yaitu yang angklung terang dunia. Oh benar-benar. Itu baru pertama kali ikut. Ini kedua kali, tapi memang itu kejutan yang menyenangkan buat kita. Ternyata ya ada juga nih angklung dengan banyak orang dan asik. Jadi kita pengennya ya talent itu kita geret, kita keliling ke desa. Jadi memang goalsnya bukan di alon-alon atau di mana, itu kan mungkin kalau buat kita udah sering. Betul. Ya yang menyenangkan adalah berbaur dengan masyarakat, berbaur dengan orang-orang desa yang mungkin agak kurang menjangkau kalau ke kota. Akhirnya kita langsung turun bisa di desa ke desa. Dan kita setupnya juga sangat pro ya istilahnya. Benar. Kita perhatikan semua lininya, tidak kalah sama yang di alun-alun atau di tengah kota kayak gitu. Benar Kak. Ini deh aku mau tanya, antara
acara guyup seni dengan lawatan Ratu Kalinyamat ada perbedaan nggak? Walaupun semua menampung kesenian yang Iya, ada iya, di betul, Jepara, Kak Jo. Ya itu banyak sebenarnya perbedaannya. Kalau guyup seni itu kita lebih melibatkan desa dan Desa. masyarakat. Ada UMKM-nya, terus potensi teman-teman dari Kerapia itu apa ternyata kentrong. Ada juga mau copat tapi saya nggak bisa karena ada halangan. Jadi kita juga mapping ke talent-talent dan kita juga kerjasama dengan kepala desa potensi apa tempat apa yang bisa diekspor, akhirnya kita disarankan di GOR ini. Beberapa properti juga dari desa Kerapia, jadi Sangat support, sinerginya ya? Betul. ada di situ. Nah bedanya di situ kalau guyup seni, yang Iya. namanya guyup kan kita apa aja masuk di situ. Nah kalau lawatan beda, kita kan melawat, kita berkeliling, jadi tempat yang kita singgahi itu ya hanya ditempati aja tanpa kita libatkan yang agak deep istilahnya ya. Ya cuma ya udah tempatnya di situ, Oh, gitu. untuk isiannya dari lawatan semua. Nah kalau guyup seni kita ada dua arah nih, berarti inputnya sinergi ya, apa Kak Jo, ya. yang bisa dikolaborasikan akan kita laksanakan seperti itu. Agak susah dan tricky juga ini soalnya. Bener-bener lebih jelimet. Iya, lebih kan? jelimet. Talentnya juga banyak, melibatkan banyak ratusan tadi ya, Kak. Ya? Ratusan. Jadi juga kita cukup senang penontonnya banyak, luar masuk. Nah, yang jadi next question ini ketika kita ngobrol terakhir itu kayaknya bulan apa sih kemarin? Juni. Bulan Juni. Nah, antara jeda Juni ini kan awal-awal Agustus, Iya. otomatis itu kayak 1 bulan deh ya kan, Iya, mentok itu. Terus saya lihat juga latihan teman-teman itu kayaknya sangat apa ya, rutin banget gitu kan. ya. Itu gimana juga untuk prepare acara yang hanya punya waktu 1 bulan aja? Ya acaranya memang 1 bulan, tapi teman-teman lawatan ini sebenarnya sudah ada agenda. Tapi kebetulan karena ada guyup seni, akhirnya ya kelihatannya mepet, padahal enggak. Kita Enggak ya, udah jauh-jauh hari ya? udah jauh bulan. Kita Oke. udah prepare persiapan itu. Cuma kebetulan memang momennya ada guyup seni, dan di guyup seni itu kita mikir kalau di Langon gongnya kan dengan kentrong yang berkolaborasi teater. Betul. Sekarang di Kerapia kita mikir apa ya, nah, akhirnya kayaknya dikolaborasi dengan Jada Tari Ratu Kalinyamat cocok nih. Pas Karena kan ya? masih apa ya, masih tetangganya Mantingan Iya. kan. Jalannya juga ini Ratu Kalinyamat loh Kak Jo. Iya. Ya kan, Mas Iya. kan? Iya, Nah, ini aku yang jadi pertanyaan jalannya juga. Ratu Kalinyamat. Bener kan? Iya ya. Bener kan? Baru sadar aku. Keren, Jalannya keren, Ratu pas. Kalinyamat ya. Bener loh Kak Jo. Coba Iya. dilihat deh. Iya, iya, iya. Oke, ini aku yang jadi apa ya, pertanyaan sering sih. Dan aku lihat setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Run Management itu kan melibatkan kru ya, tim Iya, ya. iya. Itu caranya gimana untuk tetap solid Kak Jo? Oh, iya, Ini iya. juga kunci ya, sebuah event itu bisa sukses Kak Jo. Apa yang betul. bisa Kak Jo tumbuhkan ke tim sendiri? Ya, bedanya kru sama volunteer Mm-mm. banyak ya teman-teman. Nah, ini nih kesenian itu kan sedikit alergi dengan IO ya. Ah ya, Mungkin Mungkin. dari teman-teman. Rata-rata kesenian kan pakainya volunteer. benar. Nah, itu yang bikin beda di kita. Kalau volunteer itu ada ruang-ruang yang kurang ketat, ada ruang-ruang pemakluman yang banyak. Padahal itu sangat mengganggu ritme kesenian. Benar. Nah, tapi kalau dengan kru, dengan IO, kita lebih ke arah profesional. Kita agak kejem, kita agak disiplin, bukan agak, memang disiplin dan kejem. Harus ya. Akhirnya tertib nih para pelaku seni dan fun fact-nya malam ini ada satu yang kita cut karena telat. Oh, beneran kan? Iya, tapi kita agak nyebut ini ya. Ah iya. Kita juga udah gentle, fair-fairan, memang rules-nya seperti itu, dan dari sana mengakui kesalahannya ya nggak apa-apa. Kita Iya. juga bilang begini rules, kalau memang telat ya kita cut. Betul. Kayak gitu. Untuk pembelajaran ke depan. Iya. Kita nggak marah, tapi kita ngasih edukasi bahwa emang pola profesional kayak gini. Betul. Agak kejam sih, tapi no. Ini memang kalau disiplin ya emang kita bilang A ya A gitu kan. Iya, Kak Jo, iya, ya. iya. Biar kedepannya nggak nyerimpetin Iya, untuk betul, jadwal yang lain karena random itu pasti. Ini gitu. untuk kebaikan kita semua. Betul.
Oke, yang terakhir nih Kak Jo. Ini setiap kegiatan alhamdulillah saya bisa Iya, ikut selalu serta. menemani. Oke. Terima kasih Pak Yopi. Ya, sama-sama Kak Jo. Apa ya? Ada event-event berikutnya nggak? Boleh dong, di-spill lagi. Yang pasti akhir tahun ini selalu ada kejutan Buset. dong. Oh iya iya. Nanti nggak mau nyepil. Oke, oke. Nanti. Pokoknya akhir tahun catat ya. Ini tim harus siap-siap ya. Iya. Banyak minum jamu. Iya, Mul- kita multivitamin, satu suplemen. minggu udah tidurnya berantakan Nah, gitu. nih. Kalau udah jam segini lihat ini matanya udah memerah. Hafal banget. Thank you ya Kak Jo Ya, ya. terima kasih. Udah diajak ngobrol dan malam hari ini sukses banget. Selamat buat Guyup Seni. Next kita tunggu kejutan-kejutan berikutnya. Tunggu ya akhir tahun Thank ya. you. Acara ini juga melibatkan komunitas seniman rupa Asta Jepara yang menggelar live painting dan pameran lukisan. Pak Sony ini udah kesekian kalinya ya bergabung dengan teman-teman di acara yang kemarin di Lawatan. Pokoknya setiap ada acara Asta ikut. Iya, iya. Dan teman-teman juga alhamdulillah selalu ini menjadikan tempat untuk terus berkreasi dan juga berkarya. Pak Sony, untuk kali ini di Guyup Seni, menurut Pak Sony ini acaranya seperti apa kalau tadi dilihat dari pagi sampai malam? Apakah ada keinginan juga untuk berkolaborasi dengan kesenian yang lain dengan acara ini Pak Sony? Nggih, untuk acara Semarak Budaya ini sebenarnya untuk di kegiatannya baru ini sebenarnya, tetapi kalau dengan Mas Jo itu sudah beberapa kali. Pada prinsipnya sebenarnya sama, jadi teman-teman itu karena memang butuh tempat ya, butuh wadah untuk berekspresi. Saya kira ini momen yang baik buat teman-teman, terutama ini justru malah ada anggota-anggota baru dari Asta ini seperti murid saya. Betul, Terus betul. ada lagi Mbak Nakia, itu Mbak Dea. Ini yang baru-baru ini ajang untuk belajar bersama sebenarnya. Jadi karena memang beberapa tahun terakhir ini kita juga menyelenggarakan pameran, sebenarnya kita terkendala kas kita minim, Mbak. Jadi ini momen-momen yang lebih apa ya istilahnya bermanfaat lah, lebih Betul bermanfaat. banget. Nah, ini kayaknya juga saya pernah sempat ngobrol sama Pak Sony. Kalau Asa mau ngadain acara juga ya, selain kita berkolaborasi dengan acara-acara seperti ini, apakah akan direalisasikan rencana yang dulu nih? Saya tembak nih ya. Sebenarnya keinginan ada, Mbak, keinginan ada. Cuma memang ini kita fokus untuk menyiapkan intern. Kayak misalnya persiapan pameran itu tidak cuman dana, tetapi kesiapan mental sama ini apa namanya bagaimana gairah untuk anak-anak yang di dalam Asta ini, apakah benar-benar dia support ataukah ini masih cuma sebatas di awal semangat terus endingnya enggak. Nah, ini yang kita masih menyiapkan tuh itu. Karena memang mau tidak mau kadang kesulitan itu kita butuh semacam proses ya, semacam proses. Dan tentu saja kontinuitas. Iya, betul. Gitu. Betul. Jadi Karena nggak cuma karya kan Mbak Sony? Iya, Nggak cuma iya. karya, tenaga, pikiran, waktu. Ya, sebenarnya kalau misalnya kita nanti lebih ke profesionalitas itu berarti syaratnya harus banyak. Paling tidak untuk kesiapan dari manajemennya atau mungkin dari teman-teman sendiri sudah siap dalam persiapan di manajemen itu untuk memanage bagaimana ini diarahkan menuju ke pasar apa yang dituju, apakah memang untuk sekedar kita semacam show ataukah kita memang arahnya lain. Kalau memang dibuat
profesional juga kita bikin sesuatu yang mungkin membuat teman-teman juga ada income meskipun ini bukan tujuan utama tapi lebih pada efek sampingnya. Nah itu jangka panjangnya sebenarnya membuat jejak-jejak seniman itu mempunyai ini ada tahapan-tahapannya. Nanti kalau misalnya sudah kita melaksanakan beberapa tahapan ini, paling tidak seniman ini tidak terus akhirnya ujuk-ujuknya itu loh. Itu yang proses ujuk-ujuk ini yang instan nanti. Kalau yang kita butuhkan adalah kontinuitas, terus kita solid dalam berorganisasi, terus kita saling support dan itu yang paling penting itu sebenarnya. Oke. Jadi saya juga pernah berpikir ketika teman-teman kan punya banyak karya ya di rumah ya. Setiap kegiatan ataupun di luar kegiatan yang namanya seniman produktif ya, itu selalu ada karya di setiap waktunya. Nah, Pak Sony, saya pernah berpikir seperti ini. Ini kalau karya teman-teman hanya dipajang di rumah atau pas ada pameran, ada nggak ya terbersit? Kita punya semacam marketplace. Tidak mungkin tidak kebanyakan ya. Saya pernah lihat juga kayak jualan di Instagram, tapi memang benar-benar itu jadi satu manajemen. Gitu. Apakah mungkin akan ada semacam itu? Jadi teman-teman Asta itu benar-benar produktif dan maaf kita nggak hanya seniman berkarya menghasilkan, tapi juga menghasilkan uang. Maaf ya Pak. Seperti itu. Paham. Kalau spesifik Asta saja enggak, tapi ada teman Asta termasuk salah satu pendirinya Asta itu punya marketplace di Facebook. Itu diikuti oleh seniman se-Indonesia. Nah, sampai sekarang ini lumayan Mbak, lumayan. Jadi untuk istilahnya perkembangan seniman yang dalam hal dalam segi ekonomi membantu lah. Tapi untuk kemarin teman-teman ternyata ada pemikiran baru untuk kita coba rancang bikin art space di satu tempat. Cuma ini baru pembahasan. Jadi belum sampai lebih mendetail lagi Mbak. Tapi ada rencana ada rencana. Ini yang saya tunggu Pak. Ada. Jadi benar-benar sama-sama menghasilkan karya dan menghasilkan penghasilan. Betul. Gitu. Memang jadi jangan sampai kemarin, ada seniman kita. Iya, betul. Kemarin Memang beberapa kali kita diingatkan oleh ketua Mas Edi. Jadi Asta ini adalah tempat kita di hari tua, tempat pensiun kita. Maksudnya tempat di mana kita tetap berkarya, tetap berkeluarga, tapi tetap menghasilkan. Betul. Itu sebenarnya ada manfaatnya. Benar. Dan saya sebenarnya pribadi juga dalam rangka merintis itu. Cuma memang kadang memang saya belum ke fokus istilahnya lebih ke nilai ekonomi belum. Saya masih fokus saya merintis jejak dulu lah. Merintis jejak dulu. Jadi jika nanti sudah saatnya tepat ya mungkin ada waktunya nanti. Tapi saya belum saat ini belum. Masih berproses masih. Iya. Tapi kita harapkan bersama nanti asa kedepannya juga akan ada. Benar-benar prospeknya bagus gitu ya. Sebenarnya di setiap on the spot betul. Jika kita mengundang beberapa tamu undangan ya misalnya kayak beberapa teman yang sifatnya lebih banyak ke pengusaha itu kita itu lebih banyak mencoba menawarkan hal-hal baru bagi mereka sifatnya untuk penghias ruangan. Betul. Untuk melepas penat, jadi sebagai hiburan. Jadi ada semacam healing yang tersalurkan sehingga dengan melihat lukisan itu terhibur. Betul. Dan alhamdulillahnya memang beberapa kegiatan yang sifatnya memang insidental tapi alhamdulillah menghasilkan. Meskipun tidak langsung Mbak. Jadi misalnya kita bikin mural misalnya, terus tiba-tiba setelah bikin mural jeda berapa minggu ada yang tanya, yang bikin siapa, terus akhirnya beliau yang tertarik pesan lukisan, pesan merchandise dan lain-lain. Memang tidak langsung biasanya. Oke. Ya mudah-mudahan ini jadi tempat untuk Asta berkarya dan tentunya di kesempatan-kesempatan lainnya kita akan terus banyak karya ya. Betul. Yang utama adalah banyak karya dulu. Betul.
Seniman nanti dikatakan seniman karyanya mana kan itu Iya, kan betul, nggak lucu betul, juga kalau benar, nggak punya karya. Yang penting itu sebenarnya berkarya dulu sebanyak-banyaknya. Baru disebut seniman. Prosesnya Mbak. Betul betul. Proses. Gitu. Berarti ini Pak Guru dan seniman ya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Sony Sama-sama, ngobrol-ngobrolnya. Insya Allah kita ketemu lagi. Acara semacam ini akan terus dilaksanakan untuk mengenalkan seni dan budaya yang dimiliki oleh Jepara agar bisa terus dilestarikan.